Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puri. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang aplikasi Canva. Bagaimana fitur-fitur dalam Canva dan apa saja sih yang bisa kita lakukan dengan Canva. Bagi teman-teman yang belum punya aplikasi Canva, silakan download dulu ya di Google Play Store. Oke, langsung saja kita buka dulu aplikasi Canva-nya. Oke, nah ini adalah bagian depan atau beranda dari aplikasi Canva, atau biasanya kita sebut dengan home. Ini ya, ini home. Nah, di bagian beranda ini kita bisa menemukan template-template yang sudah disediakan oleh Canva. Template desain, yaitu desain untuk peruntukannya bisa untuk misalnya untuk stories, Instagram post, kemudian poster untuk presentasi, phone wallpapers, resume atau CV, canvas print, sertifikat, menu, dan lain sebagainya. Nanti bisa di explore sendiri begitu. Nah, sama halnya dengan yang di bagian tampilan atas ini juga merupakan shortcut dari template-template atau kanvas yang ingin kita gunakan. Ini juga suggestion ya, atau yang disarankan yang mungkin mau dicoba untuk membuat desain dari Instagram post, Instagram story, dan presentasi. Kemudian apa sih bedanya antara yang ini you might want to try dan use stories ini? Kalau untuk yang ini, yang di bawah ini yang sudah ada gambarnya, ini merupakan template. Jadi kalau misalnya kita klik gitu seperti ini, desain yang muncul itu adalah desain yang sudah jadi seperti ini. Jadi bisa kita menggunakannya langsung gitu. Tapi bagaimana jika kita ngekliknya itu adalah kita ngekliknya yang ini, yang atas, yang you might want to try itu. Nah, ini adalah laman untuk desain yang kita mulai dari nol, atau desain yang masih bersih, masih putih gitu, belum ada desain jadinya. Coba kita klik yang Instagram. Tetapi ketika kita klik tadi ya Instagram post, kita akan diberikan kembali saran dari template-template yang mungkin ingin kita gunakan seperti itu. Tapi jika memang kita nggak mau, kita bisa klik yang blank aja ya. Kepencet. Kita klik yang blank ini aja. Nah, begini ini akan ada tampilan kanvas yang kosong, yang bersih, yang bisa kita gunakan untuk desain sendiri. Tapi lagi-lagi kembali sepertinya Canva, karena tagline-nya itu adalah memudahkan kita untuk membuat desain, maka yang dimunculkan pertama adalah template-nya. Ini sebelah kiri bawah sini. Nanti kita akan pilih lagi. Kalaupun teman-teman nggak mau, ya sudah, nggak apa-apa, kita tutup aja. Maaf, kepencet. Oke, gitu. Ini ya, ini untuk tampilan dari home dari atau berandanya Canva. Ini adalah untuk awalan untuk kita membuat desain, yaitu memilih ukuran kanvasnya atau tipe dari desain sosial media yang mau kita buat seperti itu. Nah, selain bisa membuat selain kita bisa menggunakan yang bagian ini untuk membuat desain baru kita juga bisa menggunakan ini, tanda plus di sini. Ini juga fitur untuk membuat kanvas baru. Nah, seperti ini. Kita klik. Sini juga ada jenis-jenis ukuran yang disarankan ya. Dari Canva sudah ada ini. Ada mobile video, Instagram post, story, logo, dan sebagainya. Kalau misalnya pun kita ingin membuat yang lain, kita ukuran yang kita mau, kita bisa klik yang custom size. Nah, nanti kita isi di sini. Width ini adalah lebar, height adalah tinggi, jadi ini lebar dan tinggi. Misalnya kita lebar, kita isi 55 gitu ya. Kemudian yang tingginya kita isi 55, dan untuk satuannya kita mau yang pixel. Kalaupun misalnya nggak mau yang
pixel, kita bisa pilih yang lain. Di sini ada inci, ada milimeter, dan ada sentimeter gitu. Kita pilih yang pixel. Nah, ketika kita sudah memasukkan angka-angka ukuran yang kita inginkan, maka yang bawah ini akan berubah menjadi ungu gitu. Jadi kita bisa klik create new design, maka kita akan punya tampilan kanvas yang baru begitu. Oke, kita kembali dulu ke bagian beranda tadi. Nah, ini untuk berandanya seperti ini. Kemudian di sebelah home atau beranda itu ada desain, ada menu desain. Kita klik. Di menu desain ini adalah kumpulan dari desain-desain yang sudah pernah kita buat. Nah, ya, gini kita scroll ke bawah, itu adalah desain. Nah, yang paling atas ini adalah desain terbaru yang kita buat gitu. Nah, selanjutnya untuk fitur sebelah kanan, paling kanan, ini adalah fitur menu, dimana di menu ini adalah tentang profil dari akun Canva kita, macam-macam ya. Ada share with you, ini adalah kalau diklik ini merupakan desain yang dibagi dengan kita gitu. Jadi kalau misalnya ada orang lain yang berbagi desain dengan kita, itu bisa dilihat di sini di share with you. Kemudian ini all your folders, ini adalah tempat atau folder yang kita gunakan untuk menyimpan desain-desain kita yang penting atau mungkin desain yang sering kita gunakan. Kemudian bawahnya ini adalah trash itu tempat sampah ya. Kalau misalnya kita tidak menginginkan desain itu, kita bisa hapus dan nanti masuknya akan di trash itu. Kemudian ini adalah laman khusus kontributor ya. Nanti di laman kontributor itu hasil-hasil desain yang dibuat kontributor itu akan masuk di situ. Ini ada tim, jadi di Canva itu kita bisa membuat tim desain sendiri. Kita bisa mengundang anggota, email dari teman-teman kita yang satu tim desain misalnya, itu akan masuknya nanti akan di sini. Kemudian ini ada tools brand kit bagi teman-teman, kita klik ya, bagi teman-teman yang punya brand sendiri, punya logo sendiri ataupun punya warna merek sendiri gitu, itu bisa kita masukkan ke sini, kita tambahkan ke sini. Keuntungannya adalah kita punya brand logo sendiri, kita sudah masukkan ke sini, baik logonya, warnanya maupun huruf-hurufnya, itu akan memudahkan kita dalam mengerjakan desain. Tuh, jadi tidak bolak-balik untuk buka folder yang lain atau mungkin buka folder di luar Canva gitu. Nah, itu untuk brand kit. Kemudian untuk content planner, ini disediakan Canva untuk memudahkan kita dalam membuat konten. Ini gitu. Kemudian ini start berbintang, kemudian ada reward, ini bonus dari Canva gitu ya. Kemudian ada lonceng, di atas ini ada lonceng. Lonceng ini merupakan notifikasi dari aktivitas kita mendesain. Misalnya ini ada notifikasi bahwa Sketsa Puri telah berbagi desain dengan saya. Jadi untuk memberitahukan ada info apa sih gitu. Nah, ini adalah untuk laman yang di depan ya. Untuk yang menu-menu fitur-fitur yang ada di bawah sini, ini adalah fitur home, kemudian fitur desain, dan kemudian fitur menu. Oke, sekarang kita coba untuk mengenali fitur desainnya Canva ya. Dalam membuat Canva itu kita bisa ada tools apa aja, dan kita bisa berbuat apa saja sih dengan menggunakan fitur-fitur itu. Oke, kita langsung aja ya. Tadi kan sudah sempat terbuka, sudah sempat
buat ya, yang ini aja yang tadi yang kita sudah buat custom size 55 kali 55 pixel itu. Oke, saya mulai dari ini aja dulu ya karena sudah terbuka. Jadi pada lembar kanvas yang kita buat tadi, sudah kita buat awal dengan ukuran yang sudah kita tentukan, sudah kita inginkan. Di laman paling bawah ini, menu yang bawah ini adalah menu-menu untuk menu-menu yang bisa kita gunakan. Di sini ada menu template. Sudah diketahui, sudah saya jelaskan tadi ya, template itu desain jadi yang bisa kita gunakan, desain jadi dari Canva yang bisa kita gunakan. Kemudian untuk elemen ini adalah ada bentuk-bentuk maupun garis atau foto atau video, audio yang bisa kita masukkan ke dalam desain kita. Tuh. Ini yang paling atas itu adalah fitur dari elemen-elemen yang pernah kita gunakan sebelumnya. Itu akan munculnya di sini. Recently used. Untuk selanjutnya di bawahnya itu adalah fitur untuk garis dan bentuk. Itu. Kemudian ada grafik. Ini adalah. Kemudian di bawahnya lagi ada foto, kumpulan foto-foto. Maaf. Kita hapus dulu aja. Jadi untuk memunculkan menu ini tadi kita bisa klik ini, tanda plus ini. Tanda plus ini kita klik, itu akan memunculkan menu yang ada di bawah sini. Misalnya ini galeri, ini masuknya adalah langsung ke galeri kita. Galeri kita yang tersimpan di HP. Tuh. Kemudian untuk upload, ini kita bisa mengupload gambar-gambar atau foto-foto di bagian image. Kemudian sebelahnya ini adalah video. Misalnya kita punya video sendiri, kita bisa masukkan dan upload di bagian upload sini. Ini kita tap ini video, kita bisa masukkan sendiri. Caranya itu dengan klik yang ini ya, upload media, nanti akan diarahkan ke bagian galeri kita seperti ini. Galeri penyimpanan di HP. Nanti kita bisa pilih sendiri ya. Kemudian nanti untuk audio, kita juga bisa memasukkan musik ataupun misalnya suara-suara yang tidak ada di Canva. Karena untuk fitur audio ini di Canva itu adalah fitur yang premium. Jadi kita harus berlangganan dulu, baru kita bisa menggunakan lagu-lagu atau audio yang ada di Canva. Gitu. Oke, selanjutnya menu selanjutnya ini menu fotos. Ini adalah foto, kumpulan foto yang dipunyai Canva. Ini ada banyak sekali, ribuan. Kalau untuk mencari foto apa yang kita inginkan, bisa nanti kita klik di sini ya. Kita mau cari floral misalnya, apa aja itu bisa ada, nanti akan muncul di sini. Kemudian untuk selanjutnya ada fitur teks. Ini adalah untuk menambahkan tulisan. Ini add heading, ini adalah untuk judulnya. Kemudian subheading ini adalah untuk yang subjudul. Kemudian little bit of body text ini adalah isi dari teks kita. Nah, jika teman-teman tadi sudah memasukkan brand kitnya ya, memasukkan jenis huruf yang sudah menjadi brand kita, brand teman-teman, itu nanti akan masuk langsung ke sini. Tuh, jadi kita dengan mudah ketika kita nanti misalnya kita ngeklik ini, nanti hurufnya, ukuran hurufnya, jenis hurufnya itu akan sudah langsung menjadi sesuai dengan brand kit kita. Gitu. Kemudian sebelah teks ini ada audio. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, audio ini adalah kumpulan dari musik yang bisa kita gunakan atau suara-suara yang bisa kita gunakan untuk mengisi desain kita. Ini banyak sekali ya. Tapi ini semua fitur ini, musik-musik ini itu premium, hanya bisa digunakan oleh Canva yang premium atau Canva yang sudah berlangganan.
Kemudian ada fitur background. Selanjutnya ada fitur background. Ini bisa kita gunakan. Kemudian ada logo juga. Misalnya kita sudah punya logo ya, kita bisa upload ke sini logonya. Jadi nanti akan tersimpan di Canva. Kita nggak bolak-balik untuk nyari atau mengupload. Kemudian ada folder. Ini adalah folder-folder kita dari yang desain kita, dan bisa menambahkan, misalnya ini saya menyimpan elemen yang saya gunakan untuk membuat karakter chibi, bisa dimasukkan ke sini gitu. Nah, kemudian ini ada fitur lagi, klik more. More ini adalah fitur tambahan dari Canva dan integrasi ya. Misalnya kita mau mengintegrasikan dengan sosial media kita bisa cari di klik more ini. Nah, ini baik. Nah, itu adalah fitur Canva yang ada di bawah sini. Oke, sekarang kita lanjut ke fitur yang ini, kiri bawah ini dan kanan. Kalau untuk yang kiri bawah ini tadi sudah saya jelaskan, ini adalah untuk menambahkan baik itu elemen ataupun audio, template, elemen, kemudian menambahkan video dari foto atau video dari galeri, kemudian mengupload desain kita ataupun mengupload gambar kita. Kemudian ada foto, ini adalah perpustakaan foto. Misalnya kita butuh foto buah atau foto apa, kita bisa langsung cari di sini. Jadi tidak perlu kita buka keluar dulu dari Canva, maksudnya kemudian kita buka Google, kemudian kita cari, kita download sendiri gitu, nggak perlu, karena di sini sudah langsung ada ribuan foto yang bisa kita gunakan. Tuh, kemudian ada teks, audio dan sebagainya. Itu adalah fitur yang ada pada sisi kiri bawah atau tanda plus ini. Kemudian sisi yang sebelah kanan sini yang ada gambar halaman, itu adalah fitur untuk menambahkan halaman. Ini bawah sini adalah menghapus halaman desain kita. Kemudian ini adalah duplikasi atau memperbanyak. Memperbanyak halaman desain ini. Kemudian misalnya ada juga add page. Apa bedanya antara yang menduplikasi dengan add page ini? Kalau untuk yang duplikasi, itu adalah kita menduplikasi halaman beserta desain di dalamnya. Sedangkan untuk add page itu hanya menambahkan lembaran yang kosong saja. Oke, kita coba ya. Kita klik untuk yang duplicate. Nah, ini menjadi dua halaman dengan desain yang sama. Gini. Kemudian kalau misalnya kita klik yang add page, nah dia hanya akan menambahkan halaman tapi yang kosong, tidak ada desain awal yang sama seperti kita buat tadi gitu. Kemudian select ini adalah untuk memilih ini misalnya nanti untuk dihapus atau bagaimana begitu. Kita nonaktifkan, ini untuk mengaktifkan. Kemudian kalau sudah selesai tidak ada yang mau dipilih lagi, kita bisa nonaktifkan. Kemudian ini adalah notes untuk memberi catatan. Usahakan setiap desain itu kita beri judul ya. Setiap halaman desain itu kita beri judul untuk memudahkan kita dalam mengenali dan bahkan nanti untuk menyimpan gambar-gambar kita. Jadi tidak perlu nanti kita memberi nama satu persatu, karena dengan kita memasukkan judul halaman di sini nanti gambar-gambar yang sudah kita desain itu akan langsung tersimpan dengan namanya masing-masing gitu. Ini adalah fitur untuk yang bawah sini ya, yang ini, yang tanda halaman bertumpuk. Oke, selanjutnya kita akan naik ke atas sebelah sini. Ini adalah fitur
yang lain dari Canva. Tanda rumah, simbol rumah ini adalah fitur untuk kembali ke beranda. Kemudian sebelahnya ini tanda panah melengkung, ini adalah fitur undo, mengulang elemen gitu ya, untuk mengulang sih, menjadikan desain jadi sebelumnya. Misalnya kita klik gini ya, kita undo, nah misalnya gini kita undo, nah desainnya menjadi begini, yang sebelumnya begini menjadi berubah begini ya, maksudnya undo dan redo begitulah. Nah selanjutnya yang ini untuk redo, lawan dari undo tadi ya. Selanjutnya ini ada titik 3. Titik 3 ini di sini ada menu-menu. Yang paling atas ini adalah menu untuk mengganti judul dari desain itu. Desain kita misalnya kita membuat misalnya feed IG Instagram untuk tanggal sekian-sekian gitu. Kita ganti saja feed IG gitu. Nanti ini akan memudahkan kita untuk mengenali desain yang sudah kita buat. Jadi kan di laman desain yang tadi halaman paling depan, halaman desain, ketika kita klik itu kan akan banyak sekali desain-desain yang sudah pernah kita buat. Nah, untuk memudahkan kita mengenali masing-masing desain dengan judul begini, dengan diberi judul begini, kita akan memudahkan untuk memilihnya dan menemukan ya gitu. Kemudian bawahnya ini ada scrolling view, ini adalah untuk tampilan dari halaman kanvas kita. Kalau scrolling view berarti nanti halaman keduanya itu akan ada di sebelah kanannya. Sebelah kanannya begini. Tuh. Kemudian untuk thumbnail view ini adalah tampilan di mana halaman yang selanjutnya 1 2 3 4 5 6 itu akan ada ditampilkan di bawahnya sini. Gitu. Ya, selanjutnya ada grid view. Grid view yang tadi ya, itu akan seperti ini. Grid view ini bisa kita gunakan untuk menambahkan halaman nanti. Ya, begitu. Oke. Nah, kemudian di bawahnya lagi ada show margin. Show margin ini adalah untuk menampilkan batas atau margin. Jadi dalam desain itu usahakan ada bagian yang kosong, samping kanan kiri atas bawah ini bagian kosong, supaya ketika orang melihat itu dia fokus ke bagian tengah gitu. Kemudian ada selanjutnya ada show print bleed, ini juga batas pinggir ya, batas pinggir banget dari kanvas kita. Sebentar, ini saya hapus dulu. Nah, kita perbesar dulu. Nah, ini show bleednya itu ada di sini. Dan kita hapus. Nggak kelihatan show bleednya. Sebentar. Nah, gitu. Kita ulang lagi. Ini untuk show margin itu ada di sebelah sini. Saya hapus dulu ini gambar. Show margin ada di sebelah sini. Kemudian untuk show print bleed itu ada di tepinya gitu. Ini. Oke, next selanjutnya ini ada switch, ada save, itu adalah menyimpan seluruh perubahan ya gitu. Kemudian save to folder. Kemudian ada view all comment. Ini komen ini diperuntukkan untuk mereka yang punya tim, jadi mereka bisa saling koreksi begitu pada desainnya masing-masing. Kemudian membuat copy, membuat duplikasi dari desain tadi itu. Kemudian untuk berbagi. Kemudian ada resize itu mengubah ukuran dari kanvas kita. Kemudian help gitu. Oke, itu adalah untuk menu atau fitur yang titik 3. Selanjutnya untuk menu yang halaman bertumpuk. Untuk halaman bertumpuk ini adalah fitur untuk mengganti ukuran dari desain kita.
Jadi misalnya aku pengen bikin desain yang sama persis tapi ukurannya berbeda. Nah, itu bisa menggunakan fitur yang halaman tumpuk 3 ini. Tadi awalnya kita ukurannya 55 x 55. Aku ingin bikin desain untuk Instagram post deh, tapi desainnya sama. Nah, kita bisa klik ini Instagram post, lalu kita bisa pilih resize atau pilih copy dan resize. Ini meskipun bagian resize ini warnanya kayaknya nggak bisa diklik, tapi sebenarnya dia aktif dan bisa diklik. Tapi kenapa Canva malah menyalakan yang bagian copy dan resize? Dia menyarankan untuk kita membuat duplikasi dari desain kita. Jadi kalau misalnya kita ada melakukan kesalahan atau maunya pakai desain yang lama aja deh, jadi kita masih punya cadangannya seperti itu. Ini bisa dipilih nanti ya kalau misalnya mau mengganti ukuran ukuran kanvasnya. Fitur mengganti ukuran kanvas ini itu hanya ada di Canva Pro atau Canva yang berlangganan. Jadi untuk Canva yang gratis yang tidak berlangganan aplikasi itu tidak bisa menggunakan fitur ini. Begitu. Oke, selanjutnya ke sebelahnya yaitu fitur anak panah ke bawah ini dan ada garis, ini adalah fitur simpan. Untuk yang ini, yang sebelah kanan ini juga sama sebenarnya, adalah fitur untuk menyimpan hasil desain kita. Yang untuk menyimpan, untuk mengunduh atau mendownload hasil desain kita. Mohon maaf ya, saya salah, bahwa ini adalah fitur untuk mendownload atau mengunduh hasil desain kita. Misalnya kita klik ini save as image-nya bisa, bentar, saya coba untuk nambahkan elemen dulu ya, supaya nanti fitur itunya bisa aktif. Kita tambahkan foto aja, foto makanan ini, foto buah. Nah, begini. Nah, kalau kita mau menyimpan langsung tanpa memikirkan untuk jadi PDF kah atau PNG atau apa, itu bisa kita gunakan ini langsung. Dia akan langsung menyimpan tanpa ada pilihan-pilihan yang lainnya. Langsung kita klik save gitu. Tetapi jika kita menginginkan bahwa desain kita ini dalam bentuk file PDF atau file video, maka kita pilih yang sebelah kanan ini, paling ujung kanan ini. Nah, ini bisa kita pilihan, berbagai macam pilihan ya. Kita bisa langsung save atau download dan langsung posting ke Instagram bisnis. Kita bisa klik langsung yang ini untuk Instagram. Tapi jika kita menginginkan hanya untuk menyimpan dalam bentuk tertentu yang lain, kita bisa klik yang ini, save as. Nah, di save as ini kita bisa memilih tipe-tipe file yang kita inginkan. Ini pilihannya di sini. Ini yang biasanya disarankan oleh Canva itu adalah file tipe PNG, karena itu resolusinya paling bagus, yang kualitasnya paling bagus dibandingkan jika kita menyimpan dalam bentuk misalnya JPG. Selain itu, selain PNG dan JPG, tipe file yang bisa kita pilih itu diantaranya ada PDF standar atau PDF print. Jika nanti kita mungkin akan mencetak desain kita, itu bisa pakai PDF print. Ini high quality ya, dan bisa dokumennya banyak gitu. Kemudian ada SVG, kemudian juga ada pilihan untuk menyimpan dalam bentuk video. Nah, selanjutnya adalah GIF atau short clip yang tanpa ada suara. Begitu. Ketika sudah kita pilih, kemudian misalnya kita mengganti size atau ukurannya, misalnya mau diperbesar, kita bisa geser ke kanan. Kemudian kita juga bisa menyimpan desain kita dalam background yang transparan gitu. Kemudian juga bisa kualitasnya direndahkan dengan compressed file, jadi tinggal dicentang. Akan tetapi fitur-fitur ini mengubah ukuran yang size ini menjadi 2 kali, 3 kali atau berapa kali itu. Kemudian transparan background dan compressed file ini hanya ada di Canva Pro.
atau Canva yang sudah berlangganan gitu. Jadi untuk Canva yang untuk yang tidak berlangganan itu tidak bisa menggunakan fitur ini. Nah, begitu ya untuk fitur-fitur yang ada di sini. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang masing-masing fitur yang ada di bagaimana cara menggunakan susah fitur yang ada di Plus ini. Misalnya ini ya. Oke, bentar, kita ganti halaman. Nah, bagi teman-teman yang ada shortcutnya ya, bagi teman-teman yang ingin menduplikasi desainnya tanpa maksud saya menduplikasi desain, menambah halaman tanpa desain yang awal tadi itu berbeda, maksudnya desain yang tadi itu berbeda, halaman maksud saya halaman kedua itu desainnya berbeda dengan halaman yang pertama, atau menambahkan halaman, teman-teman bisa langsung menggeser dengan cara menggeser begini. Bentar, kita geser begini, ini sudah langsung ke halaman baru yang kosong. Jika teman-teman ingin menambahkan halaman, itu shortcutnya itu dengan cara menggeser saja gitu. Oke, ini sebelumnya printnya saya hilangkan. Oke, begini. Nah, ini kalau kanvas kosongan ini dan tampak bahwa layar bagian biru, tepinya ini berwarna biru, itu artinya bahwa kanvas yang paling belakang atau background itu sedang aktif. Nah, di sini kita bisa menggunakan fitur replace atau mengganti background, warna background, ataupun diganti dengan foto seperti itu. Misalnya ini saya ingin background belakangnya berbentuk abstrak gitu ya. Kita bisa menggantinya menjadi, misalnya kita bisa ganti klik backgroundnya, atau kita pakai foto saja, kita tap di sini, kita ketikkan misalnya saya ingin abstrak, kita ketikkan abstrak ini. Nah, di sini akan ada tampilan banyak sekali pilihan dari foto-foto abstrak. Kita bisa pilih masing-masing yang mana aja. Oke, saya mau pilih yang ini. Nah, ini backgroundnya akan nampak seperti ini. Kalaupun misalnya mau mengganti warnanya, bisa kita klik warna. Kita punya brand kit, misalnya warnanya hijau atau warna apa, kita bisa ganti, misalnya klik ini, bisa, atau hijau. Nah, seperti itu. Begitu. Oke, saya ganti untuk yang tadi aja. Nih, udah klik gini, udah selesai. Nah, ketika kita tap di luar kanvas itu, maka tidak akan ada yang terseleksi atau tidak ada fitur yang aktif. Kalau kita tap lagi ini, maka fitur paling belakang background tidak aktif. Nah, oke, selanjutnya kita bisa klik tanda plus ini. Saya mau memasukkan elemen lain. Oke, kita bisa klik elemen. Misalnya saya ingin memasukkan elemen bentuk dan garis ya. Kita bisa tap, kepencet duluan. Oke, kita pilih line and shapes tadi. Kita bisa pilih macam-macam bentuk di sini sesuai dengan keinginan teman-teman. Nih, saya pilih bulat. Nah, ketika seperti ini terseleksi, ini namanya terseleksi ya, ini fitur elemen ini aktif, kita bisa edit apa saja, itu ada di bagian bawah sini. Ada yang misalnya kita ingin duplikasi, menambah, kita bisa tap yang duplikasi. Kemudian mengubah warnanya, bisa kita ubah warnanya.
Kemudian untuk menganimasikan, ini adalah untuk membuatkan efek animasi atau efek bergerak dari elemen itu. Kemudian selanjutnya kita bisa mengubah transparansinya dari misalnya sangat bold kemudian menjadi sedikit menghilang seperti itu. Kita bisa mainkan transparansinya. Kemudian selanjutnya untuk mengatur posisinya, ada posisi nanti yang di atas, ke bawah, tengah, tepi, bawah, kanan, tengah, posisi tengah seperti ini. Nah, untuk yang forward dan backward ini adalah posisi depan dan belakang dari elemen itu. Misalnya kita duplikasi dulu, kemudian ini saya ganti warnanya dulu oranye biar kelihatan. Nah, misalnya seperti ini ya. Misalnya saya menginginkan bahwa elemen yang kuning ini itu berada di bawah, posisinya di bawah. Maka kita bisa klik posisi yang backward. Dan saya ingin posisinya ada di atas. Kita klik seperti ini. Seperti ini. Kita ganti-ganti ya, sesuai dengan selera atau keinginan dari desainernya. Kemudian untuk nudge ini adalah menggeser elemen itu dengan sedikit demi sedikit. Misalnya pencet seperti ini. Sebenarnya kita bisa menggeser dengan cara seperti ini ya. Tapi untuk supaya presisi atau misalnya menggesernya nggak terlalu banyak dan supaya lebih presisi, kita bisa menggunakan menu nudge ini. Kita bisa geser ke kanan, kiri, atas, bawah, begitu. Ini untuk menambahkan komen. Kemudian ini link untuk mengisi link. Nah, jadi misalnya ini, misalnya kita buat desain yang tulisannya bisa di klik gitu ya, nanti kita bisa masukkan ke linknya. Fitur lock ini adalah untuk mengunci elemen tersebut supaya tidak bergerak kemana-mana, begitu. Oke, udah selesai untuk fitur yang ini. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menambahkan untuk fitur teks untuk judul. Kita klik ini ya, teks. Ini terlalu besar. Untuk mengubah ukuran, ini kan terlalu besar ya, kita aktifkan dulu. Kemudian untuk mengubah ukuran, kita bisa klik yang font size. Ini ukurannya bisa kita kecilkan. Bisa kita kecilkan. Bentar, ini kayaknya ada yang geser, itu kecilkan. Ini tadi kegeser-geser tadi ya, rankitnya. Nah, gini. Untuk memperkecil ukurannya, kita bisa pakai yang font size ini. Kita bisa perkecil gini. Kemudian untuk mengubah jenis hurufnya, kita klik font yang ini. Nah, kita bisa pilih berbagai macam jenis font. Macam-macam. Kita bisa pilih salah satu sesuai dengan selera atau keinginan kita. Selanjutnya kita juga bisa mengubah warnanya. Nah, klik yang bagian color. Oke. Dan selanjutnya untuk format kita juga bisa format, misalnya nanti bold, ada jenis huruf-huruf tertentu yang bisa kita tebalkan atau tidak. Untuk khusus huruf yang ini, jenis huruf yang ini kita tidak bisa tebalkan. Kemudian ada juga dimiringkan, garis bawah. Kemudian misalnya untuk besar semua atau menata sebelah rata kanan, rata kiri, tengah, rata kanan, atau rata ke seluruh sisi. Ini untuk bullet and numberingnya ya, ini bulletnya, ini numberingnya. Oke, baik, itu untuk formatnya. Kemudian untuk menentukan spasi dari huruf, misalnya ingin membuat
hurufnya berspasi agak lebih, masing-masing huruf agak lebih banyak spasinya seperti ini, agak lebih berjarak. Kemudian mungkin antar atas bawahnya garisnya juga mau lebih lebar, bisa diedit di sini gitu. Ini untuk textbooknya ya. Oke. Kemudian bisa juga kita menambahkan efek untuk tulisan ini. Nah, ini macam-macam, ada efek bayangan, jadi nanti di bayangnya di belakangnya itu akan ada sedikit bayangan dari hurufnya, jadi nanti jadi kelihatan lebih timbul seperti itu. Kalau kita klik ini nanti bisa kita mainkan fitur-fiturnya, ada untuk yang offset. Ini kalau misalnya terlalu melebar bayangannya, kemudian arahnya mau yang arah ke kanan, ke kiri, ke tengah, atas, bawah. Kemudian misalnya bayangannya sedikit di blurring atau mungkin bayangannya ditransparansi, dan bahkan bisa mengganti ini berbagai warna bayangannya kayak gitu. Ini untuk fitur shadow yang style ya. Untuk yang style ini juga bisa dieksplor sendiri nanti. Kemudian untuk bentuknya ini ada, kita bisa bentuk kurva, jadi melengkung gini. Ini juga bisa ya, gitu. Nanti bisa dieksplor lagi sendiri sesuai dengan ini. Kita juga bisa menganimasi teksnya. Teks, pilih yang text animation ya. Misalnya kita pilih yang mengetik. Nah, begini. Kita nanti bisa animasikan dia untuk mengetik, tek klak 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 klak, seperti mesin ketik. Atau mungkin begini muncul, atau begini, atau begini, gitu. Ini sama ya, transparansi untuk membuat tulisan itu jadi sedikit transparan atau tidak nampak. Kemudian posisinya tadi ya, di belakang mungkin tulisannya, di depan, di atas, bawah, tengah, bawah, kiri, dan sebagainya. Posisi udah, kemudian notes tadi untuk menggeser-geser. Nah, ini link, misalnya kita bisa menambahkan link yang kita inginkan. Misalnya kita ingin menambahkan link dari alamat alamat Instagram kita, misalnya www.instagram.com/ Puri gitu. Nah, begitu. Dan untuk lock ini untuk mengunci supaya dia nggak bergeser kemana-mana. Minta maaf, nggak bisa bergeser kemana-mana, nggak bisa. Nah, oke. Itu adalah fitur untuk teksnya. Oke, next, selanjutnya kita akan menambahkan fitur teks. Sudah ya, kita akan menambahkan fitur audio. Kalau fitur audio ya mudah saja sih, tinggal memilih audio mana yang diinginkan. Misalnya saya pilih ini, tinggal kita tap, masuk dia akan. Nah, ketika kita masukkan fitur audio, nanti akan ada muncul tampilan seperti ini, tampilan play. Nah, nanti kalau misalnya kita klik itu, ini akan muncul seperti kita membuat video gitu. Nah, gitu. Nah, untuk fitur dari audio ini itu ada replace. Ini akan ya kita bisa gunakan untuk mengganti audio ataupun menghapusnya. Kemudian trash itu untuk menghapusnya. Ini gambar sampah ini maksud saya, itu akan untuk fitur menghapus, menghilangkan audio ini. Kemudian ada adjust, ini untuk mengediting bagian-bagian audionya, mana yang ingin kita gunakan, sebelah sini misalnya, sebelah mana, seperti itu. Kemudian volumenya ini bisa kita besarkan atau kita kecilkan.
begitu. Oke, ini untuk fitur audio. Next, audio sudah, background tadi sudah ya. Oke, saya rasa itu untuk fitur yang di bawahnya. Oke, sudah cukup. Nah, kemudian jika ada tambahan tentang audio ini, ada tambahan tombol yaitu play. Biasanya nanti ketika sudah ada tambahan audio, ketika menyimpan nanti akan save as-nya udah langsung file type-nya otomatis berganti menjadi MP4 video. Gini. Gitu. Nah, fitur menyimpan ini ketika kita punya desain yang lebih dari satu halaman, dia akan memberikan pilihan kita untuk menyimpan halaman-halaman mana aja yang ingin kita simpan. Misalnya ini all pages ya, jadi nanti langsung semuanya disimpan. Tapi kalau misalnya kita pilih satu aja, misalnya page 2 aja, nanti dia akan menyimpan hanya halaman 2 aja gitu. Oke, begitu saja fitur dari Canva. Sepertinya itu aja ya, sudah selesai semuanya fitur-fitur Canva. Baiklah, sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.